Shalom dan selamat pagi diucapkan kepada semua teman-teman Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada hari ini, pada ketika ini. Kami dari Hope Channel Asia Tenggara mengucapkan selamat berbahagia, salam sejahtera dan seterusnya. Semoga diberkati di dalam apapun yang kita akan usahakan dan kerjakan sepanjang hari ini. Apa kabar Anda semua? Saya percaya ramai yang mungkin sedang menikmati hidangan sarapan pagi Anda untuk mendapatkan tenaga fizikal, menikmati hidangan sama ada di rumah ataupun mungkin sedang berada di tempat-tempat makan, ataupun ada yang mungkin sedang memandu, ataupun ada yang sudah sampai di pejabat, ataupun di mana-mana pun ya, di kebun, di ladang, di sawah, ataupun mungkin sedang berjalan menuju ke destinasi Anda, berjalan kaki ya, tetapi pada masa yang sama mendengar dan menyaksikan siaran sarapan kasih kita pada pagi ini. Ya, kita bertemu sekali lagi dalam siri renungan pagi untuk mendapatkan tenaga rohani kita, dan kita menyahut panggilan Tuhan bahwa manusia itu hidup bukan sahaja daripada roti ataupun nasi, tetapi dari seluruh firman yang dituliskan di dalam firman Tuhan, dibukukan di dalam Alkitab, untuk mendapatkan pimpinan, mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan, pengertian dan seterusnya, menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu kuasa di dalam kehidupan kita untuk membantu kita bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan, kehendak Tuhan dan seterusnya, mengenal Yesus Kristus dengan lebih dekat dan lebih intim. Dan sudah pastinya hari ini hari Kamis 20 hari bulan April tahun 2023, teman-teman kita yang beragama Islam khususnya sedang menanti-nantikan ya, pengumuman, pengisytiharan bilakah jatuhnya hari raya Idul Fitri yang akan disambut di seluruh dunia, dan saya percaya sudah pastinya meriah sekali pada tahun ini di Malaysia. Ya, apapun ramai juga yang mungkin sudah pun mengambil cuti. Ada cuti yang diberikan, ada cuti persekolahan, dan mungkin ada yang mengambil cuti sendiri ya, untuk memastikan dapat meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak sempena musim perayaan ini. Apapun, kita doakan agar semua yang kita rancangkan akan dilaksanakan dengan terbaik, untuk memberikan kesejahteraan dan menambahkan kenikmatan dan juga berkat di dalam kehidupan Anda dan juga keluarga Anda. Oke, dan sarapan kasih akan menghidangkan firman Tuhan yang pastinya syarat dengan kasih Tuhan, dan kita mau Anda diyakinkan bahwa dimanapun Anda berada, siapapun diri Anda, apapun latar belakang Anda, Tuhan tetap mengasihi Anda. Dan sudah pastinya Tuhan menyediakan satu tawaran yang begitu baik untuk kehidupan Anda semua. Sekiranya Anda memberikan respons dan tindak balas kepada kasih Tuhan itu. Ya, jadi pastikan sarapan kasih ini akan memberikan Anda kesegaran di dalam tubuh, di dalam jiwa dan minda Anda dan seterusnya, membantu Anda untuk mengeratkan, mengintimkan satu perhubungan yang begitu dekat dengan Yesus Kristus dan seterusnya, boleh bertumbuh di dalam pribadinya dan seterusnya, boleh menjadi terang dan cahaya bagi menjangkau jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang mencari-cari pengharapan, mencari-cari kebenaran dan ingin mencari kehidupan yang lebih bahagia. Dan sarapan kasih ini pastinya menawarkan kehidupan yang lebih bahagia melalui pembacaan firman Tuhan, doa, dan seterusnya, menghidupkan kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupan pribadi kita. Oke, dan sekiranya Anda ada
sebarang persoalan ataupun ada doa-doa permohonan, permohonan doa di penghujung program Sarapan Kasih, kita akan mendoakan permohonan doa Anda. Jadi pastikan Anda menuliskan di ruangan sembang live kita ada persoalan ataupun permohonan doa yang ingin kita layangkan kepada Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Pastikan tuliskan di dalam ruangan sembang kita dan kita akan doakan. Mudah-mudahan Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita sesuai dengan rencananya, dengan kehendaknya yang kudus, dan sudah pastinya rencana Tuhan itu adalah terbaik untuk hidup kita. Oke. Selamat pagi sekali lagi diucapkan kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Dan terima kasih kerana menyertai kita di dalam Sarapan Kasih pada pagi ini. Kita akan mulakan dengan satu nyanyian pujian istimewa yang diberi judul Tuhan Setia. Pastinya mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap setia, berpegang kepada janjinya, melaksanakan, menunaikan janjinya di dalam hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah untuk menerima janji tersebut, yakin bahwa Tuhan akan menunaikan janjinya, dan percaya bahwa janji Tuhan itu akan dinyatakan dan dilaksanakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan masa Tuhan dan juga kehendaknya yang terbaik bagi kita. Tuhan setia. Saat ku ketakutan dan air mata di pipiku, ada Tuhan yang setia padaku. Bila ku rasa lemah dan hatiku berduka, Tuhan tetap setia. Setiap janji Dia tepati. Yang tak mungkin ku lakukan, Dia buat untukku. Setia padaku. Ku rasa kasih dan anugerahnya, walaupun aku ragu dan gagal percaya. Tuhan setia padaku. Bila hatiku merenung saat ku ingkar berdoa, Tuhan tetap setia padaku. Hari yang ku lalui melupakan Tuhanku, tapi Tuhan tetap setia.
setia, setia, setia padaku. Ya, sudah pastinya kita harus diyakinkan bahwa Tuhan itu setia. Dia setia dengan janji-janjinya, dan dia sudah pastinya akan menunaikan janjinya di dalam kehidupan kita di saat kita memerlukan, di saat dia mengetahui waktu dan ketika yang pastinya terbaik untuk kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah untuk menerima, percaya, dan yakin bahwa janji Tuhan akan dilaksanakan, dinyatakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan waktu Tuhan. Oke, dan selamat pagi sekali lagi bersama dengan saya, Pastor Brian Scott. Pastikan Anda juga berkongsikan pautan live kita pada pagi ini di ruangan ataupun laman Facebook pribadi Anda, supaya ramai lagi rakan-rakan kita yang lain, teman-teman kita, keluarga kita akan diberkati melalui program Renungan Pagi Sarapan Kasih kita pada pagi ini ya. Dan saya ingin ulang sekali lagi, sekiranya ada sebarang persoalan ataupun doa, permohonan doa, pastikan Anda menuliskan di ruangan sembang live kita pada pagi ini, supaya kita dapat doakan bersama-sama di penghujung program kita pada pagi ini. Dan sekiranya Anda ingin menyampaikan ucapan selamat pagi kepada teman-teman, ahli keluarga Anda, boleh juga menuliskan di ruangan live kita ya, supaya kita juga boleh sampaikan ucapan kasih, ucapan selamat pagi, ucapan bahagia Anda kepada teman-teman dan juga ahli keluarga Anda melalui siaran Sarapan Kasih kita pada pagi ini. Mari kita mulakan dengan doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, kerana Engkau telah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam, memberikan kami istirahat yang begitu nikmat, dan seterusnya memberikan kami satu lagi hari baru di dalam hidup kami untuk melayani Tuhan, dan seterusnya mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami pada sepanjang hari ini. Kami mohon, apabila kami akan membuka firman Tuhan pagi ini, Roh Tuhan akan mengurapi kami, memberikan kami pengertian, dan seterusnya membawa kami untuk menemukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang pastinya indah dan terbaik bagi hidup kami. Kami doakan teman-teman kami dimanapun mereka berada pada pagi ini. Kami doakan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, pagi ini kita akan berbicara tentang jalan baru. Apakah jalan baru itu? Ya, kalau kita sebut jalan yang baru, sudah pastinya ada jalan yang lama. Dan sebagai umat percaya, kita sudah diangkat, martabat kita, status kita sudah pun diangkat, berpindah daripada segala sesuatu yang lama itu kepada sesuatu yang baru dan pastinya lebih membahagiakan dan lebih diberkati ya. Jalan-jalan kita yang lama, kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang selama ini bergelumang dengan dosa, kita sering cenderung untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan norma-norma masyarakat kita, melanggar undang-undang dan sebagainya. Dan mungkin kita merasa begitu sedih dan kecewa selama ini karena kita tidak dapat mengendalikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita jangkakan. Dan pada waktu kita kecewa itu, mungkin keadaan rohani kita berada pada tahap yang begitu rendah, seperti kita sudah pun dikalahkan oleh dosa, diperangkap dan juga dirantai oleh musuh kita, si iblis ya. Tetapi kita percaya ada jalan keluar daripada kehidupan jalan-jalan yang lama, yang gelap, yang membimbangkan, yang meragukan dan tidak pasti ya, very uncertain di dalam hidup kita itu ya. Tetapi Tuhan menyediakan peluang dan ruang bagi kita untuk berpindah
Dia memanggil kita sesuai dengan keadaan kita seadanya, ya, untuk menerima panggilan, ajakan, undangan keselamatannya itu, untuk meninggalkan cara hidup yang lama itu dan berpindah kepada satu bentuk kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus dan menikmati kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan yang penting sekali assurance, ada jaminan untuk hidup yang lebih diberkati, lebih bahagia, dan pastinya berakhir dengan kehidupan kekal yang sudah pastinya contradicting dengan cara hidup kita yang lama itu, yang menuju kepada kebinasaan. Di dalam Yesus ada hidup kekal, di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada damai sejahtera dan kemenangan. Yang mana satukah pilihan kita? Untuk terus berada dalam ketakutan, kebimbangan, rasa tidak selamat, very uncertain. Saya tidak mau. Itu sebabnya saya memilih untuk menjalani satu kehidupan yang baru dan berjalan di dalam jalan yang baru yang ditentukan Tuhan, supaya saya kekal setia, kekal berada dalam naungan kasih karunia-Nya, dan seterusnya menikmati hidup yang berkelimpahan, ya, penuh hidup yang holistik, yang penuh dari segala aspek hidup kita, karena Tuhan yang mengendali, Roh Kudus Tuhan yang mengurapi, memberikan segala pengertian, panduan ya, untuk membolehkan saya berada dalam kendaliannya yang penuh. Dan sudah pastinya apabila kita berada dalam kendalian penuh itu, kita akan dipimpin menuju ke hidup yang kekal. Jadi jalan yang lama itu tidak berpengharapan, karena kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita bersandar kepada apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan sudah cukup ya untuk menjamin kehidupan kita. Tetapi tanpa sadar, segala sesuatu yang kita tahu, pengertian kita sebesar manapun, ya, secekap manapun, semahir manapun, ya, kita tidak akan dapat menyelamatkan diri kita. Kita tidak akan dapat menjamin keselamatan kita jika kita tidak berserah sepenuhnya kepada kendalian Tuhan. Dan itu membawa saya kepada satu ajakan ataupun panggilan kasih pada pagi ini, ya. Apabila kita berjalan di dalam jalan yang baru, pastinya akan mendatangkan kedamaian sejati, dan hidup kita akan dipenuhi di dalam satu rasa yang begitu selesa bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini merupakan satu anugerah Tuhan yang sangat besar. Dan jalan baru itu sebenarnya terbuka begitu luas untuk kita lalui, ya. Pintunya itu terbuka luas. Undangan, bayangkan lengan Yesus yang mengajak dan memanggil kita itu, dia terbuka begitu luas untuk mendakap dan merangkul kita untuk kembali berpindah daripada jalan yang lama menuju ke jalan yang baru. Saya ingin membacakan beberapa ayat dalam buku Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, sekiranya Anda ada Alkitab elektronik, digital di dalam telepon Anda, telepon pintar. Kita tidak menggunakan telepon bodoh sekarang, ya. Semua telepon itu dikenali sebagai telepon pintar, ya, smartphones. Ya, jadi mari kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-10 bermula daripada ayat yang ke-19 yang mengatakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." Bayangkan, selama ini mungkin kita sedang berusaha sendiri untuk menyelamatkan hidup kita. Kita melakukan pelbagai perkara, sesuatu yang kita rasakan yang akan menjamin keselamatan hidup kita, ya. Dan ramai juga yang masih percaya bahwa kita diselamatkan dengan melakukan pelbagai pengorbanan ataupun sesuatu yang dituntut oleh firman Tuhan, ya, berusaha memikirkan bahwa
usaha itu akan mendatangkan pelbagai bentuk pahala yang akan melayakkan kita untuk berhadapan dengan Tuhan, melayakkan kita untuk menerima hidup kekal itu. Ya, tetapi di dalam konteks kekristenan ini, berita baik untuk kita adalah kita sebenarnya tidak perlu pun berusaha keras untuk mendapatkan anugerah hidup kekal itu. Siapa yang menguruskan, menyelesaikan, dan menawarkan bagi kita adalah Yesus Kristus. Melalui darah Yesus, kita sekarang ini yang sudah menerima pengorbanan itu, menerima tawaran untuk hidup kekal itu, dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus itu, kita sudah pun dilayakkan untuk berhadapan dengan takhta Tuhan di tempat kudusnya. Kita layak masuk dengan penuh keberanian, boldly, ya, di tempat kudus Tuhan. Ayat 20, karena Dia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan ini sebenarnya membandingkan, ya, bagaimana konsep menghadap Tuhan pada waktu dahulu di bait suci ataupun di tempat kudus Tuhan itu, di mana ada jurang pemisah di antara tempat ruangan di dalam tempat kudus itu, tempat kudus dan juga tempat yang kudus, ya, yang paling kudus, yang dihalang oleh tabir pemisah, karena Tuhan Allah yang disembah itu adalah Allah yang kudus, dan di dalam tempat yang sangat kudus, yang maha kudus itu, disitulah tersimpannya tabut perjanjian, dan ada representasi takhta Tuhan yang menandakan kehadiran dan keberadaan Tuhan bersama dengan umatnya di bahagian Ka'bah yang paling kudus itu, ya. Tetapi ya, bangsa Israel pada waktu itu bahkan imam pun tidak dapat memasuki lewat tabir tersebut, ya. Tetapi kita saat ini, ya, dan sudah pun dicatatkan, dituliskan, dan diyakinkan di dalam firman Tuhan bahwa saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir di salib itu, apabila Dia mengatakan sudah selesai pekerjaan penebusan itu, kita diberitahu bahwa tabir yang memisahkan dua tempat kompartemen ini sudah pun dirobek, ya, sudah pun koyak dari atas ke bawah, dan maksudnya mereka sudah dapat melihat, masuk dengan penuh keberanian melihat takhta Tuhan yang maha kudus itu, ya. Jadi maksudnya kita tidak lagi memerlukan pengantara. Kita sudah ada satu jalan yang begitu selesa untuk menghadap Tuhan melalui doa, dan kita datang menggunakan Yesus, nama Yesus sebagai jembatan yang akan menyambung, menghubung dua jurang yang besar ini. Jurang di antara kita manusia yang berdosa dan juga tempat kudus Tuhan Allah, takhta kekudusannya. Ya, kalau tanpa Yesus kita tidak akan dapat masuk menghadap Tuhan. Tetapi melalui Yesus, ya, Dia sudah menjembatani ruang yang luas itu dan membenarkan kita untuk maju dan juga menghadap takhta Tuhan sendiri. Di dalam doa kita, di dalam perhubungan, pergaulan kita dengan Tuhan, dan juga pertumbuhan kita sebagai orang-orang percaya. 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar itu adalah Yesus Kristus. Imam besar pada masa dahulu, Dialah satu-satunya yang boleh masuk ke dalam tempat yang maha kudus itu, takhta yang maha kudus itu, representasi Allah, the presence of God, ya, di antara umatnya. Hanya imam besar, 1 kali 1 tahun, ya, kita boleh membaca itu hari pendamaian itu, ya. Tetapi saat ini Yesus sudah menjembatani, dan Dia membenarkan kita untuk menghadap takhta Tuhan pada setiap masa melalui doa kita dan melalui penyerahan diri kita dan ibadah kita. Dan ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah
dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh kerana hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ini ajakannya ya, untuk menikmati jalan yang baru ini kita harus sentiasa konsisten masuk menghadap Allah pada setiap masa, menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan memiliki keyakinan iman yang teguh, percaya bahwa kita sudah pun diangkat, dilayakkan, dibenarkan oleh iman kita, dan kita boleh menghadap Tuhan melalui doa kita, melalui ibadah kita. Kenapa perlu kita menghadap Tuhan setiap hari? Karena kita ingin menemukan damai sejahtera yang telah pun dijanjikan itu. Kita ingin menemukan assurance, kepastian bahwa kita sudah pun diampuni. Dosa-dosa kita telah pun dibersihkan oleh darah Yesus. Dan kita sudah dibersihkan, disucikan. Dan melalui penyucian itu, kita sudah berdiri sebagai anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga dan hidup kekal yang Tuhan telah sediakan bagi setiap umat percaya. Jalan baru melalui Yesus Kristus. Dan ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya, Dia adalah Allah yang setia. Oleh yang demikian kita haruslah berpegang teguh kepada pengharapan itu. Pengharapan itu, itulah yang membezakan kita orang-orang Kristen dengan agama-agama lain. Karena kita ada pengharapan yang begitu besar, pengharapan untuk diampuni, ditebus, dilayakkan di hadapan Tuhan, dan mempunyai pengharapan untuk berdiri dengan berani menghadap Tuhan setiap hari melalui doa dan ibadah kita. Dan seterusnya, kita mempunyai pengharapan yang sangat besar untuk menerima hidup kekal. Sekiranya kita percaya dengan teguh, berpegang teguh dan meyakini pengorbanan Yesus Kristus di salib itu sebagai satu-satunya jalan yang akan memberikan kita hidup kekal. Dan tawaran itu diberikan, ataupun ajakan keselamatan itu ditawarkan bagi semua kita, siapapun kita ya. Jangan pernah merasakan bahwa hidup Anda begitu menjauh daripada Tuhan dan tidak layak menghadap Tuhan. Sekiranya Anda dipanggil pada hari ini untuk melembutkan hati Anda, untuk mengingat kembali berkat-berkat Tuhan, pimpinan Tuhan selama ini yang tidak putus-putus untuk memanggil Anda, untuk menggerakkan hati Anda kembali kepada Tuhan, keluar daripada jalan kehidupan yang lama itu untuk menikmati kebahagiaan yang lebih besar di dalam jalan yang baru itu. Sekiranya Anda memiliki tekad mendengar panggilan Roh Kudus itu, kembalilah kepada Tuhan. Saya mengundang, saya memanggil, saya merayu kepada Anda semua. Sekiranya Tuhan memanggil Anda pada saat ini, kembalilah, terimalah panggilannya itu. Kembalilah kepada Tuhan. Tidak ada yang akan disingkirkan. Tidak ada yang akan diungkit-ungkitkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menerima kita seadanya. Dan ajakan kasih itu, panggilan kasih itu tersedia buat Anda semua. Sekiranya Anda mendengar, menerima, dan seterusnya bersiap untuk menjalani jalan kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus. Tabir pemisah itu sudah pun dikoyak, sudah pun dirobek, dan Yesus Kristus sudah pun menjembatani kehidupan kita, hidup manusiawi kita ini yang telah diubah, ditransform, diubah menjadi manusia yang baru untuk tujuan yang begitu istimewa, menikmati kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus. Tetapi jangan lupa untuk mendapatkan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup itu, menghadap Tuhan setiap hari melalui ibadah yang sejati. Dengan Alkitab mengatakan tadi dalam buku Ibrani, tulus hati, dengan penuh kasih atas respon semula jadi kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Oke, kita akan berdoa
Dan sekiranya Anda masih ada permohonan doa yang ingin Anda sampaikan, bolehlah tulis di ruangan komen kita, dan kita akan doakan secara khusus dan juga secara umum ya keperluan kita untuk hari ini. Kalau masih ada yang berada dalam kesedihan, kita doakan Anda semua akan mengalami satu rasa penghiburan, diyakinkan oleh Yesus Kristus bahwa Anda masih dapat menikmati sukacita walaupun dalam keadaan Anda sedang berduka pada hari ini. Ya, karena janji Tuhan itu begitu besar, pengharapan yang kita miliki walaupun kita berada dalam ketakutan, di dalam pelbagai bentuk masalah, tetapi kita percaya Tuhan setia dan kita masih dapat menuntut janji Tuhan untuk mendamaikan dan menghibur kehidupan kita. Dan saya ingin bacakan beberapa komen dan daripada Anda semua di sini, daripada Sister Tinagura. Shalom, selamat pagi juga Pastor dan semua. Selamat pagi kepada Sister Tinagura. Semoga Tuhan memberkati Sister Tinagura pada hari ini. Ini Embun. Shalom, selamat pagi Pastor. Selamat pagi Mega Ngagainwan. Ini Embun sekeluarga. Dari Sister Betty Sombat, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Betty sekeluarga. Ya, sister saya Puan Bejau Jacob, selamat pagi Pastor Brian Scott. Padam, di manakah Puan pada hari ini? Adakah sedang menikmati mie kolok ataupun mie sapi? Ya, pastikan makan dengan cukup, dengan penuh berkhasiat ya, supaya kita akan mendapat tenaga yang cukup untuk berhadapan dengan pelbagai bentuk cabaran dan tentangan sepanjang hari ini. Sister Tinagura, amin ya. Tinagura memohon untuk kita doakan kesejahteraan keluarga saya dan juga kawan-kawan yang masih mulai murtad. Oh, sudah murtad. Ya, itulah yang kita panggil, itulah tujuan kita untuk menghidangkan sarapan kasih pada setiap pagi jam 7 waktu Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia, untuk memanggil teman-teman kita yang mungkin sudah menjauh daripada Tuhan agar mereka dapat kembali kepada Tuhan. Kembalilah ya, kalau murtad itu maksudnya mereka sudah berada di dalam keluarga Tuhan, dalam dakapan dan rangkulan keluarga Kristen Tuhan, tetapi mereka sudah murtad. Dan kita berusaha dan kita percaya Roh Kudus sedang berusaha dengan sepenuhnya untuk memanggil mereka kembali kepada Tuhan ya. Jadi kita pun perlu ada usaha untuk meyakinkan mereka untuk kembali, untuk mendapatkan semula damai sejahtera dan kasih Tuhan itu. Ya, terima kasih Pastor, Tuhan memberkati. Puan Bejau, doakan kami sekeluarga sehat-sehat selalu. Kita doakan agar sentiasa sehat, berada dalam keadaan yang sukacita, bahagia di samping keluarga yang dikasihi. Felsi Rongga, puji Tuhan Pastor ya. Jadi kita akan doakan secara umum dan juga khusus untuk doa-doa yang sudah pun di permohonan-permohonan yang sudah disampaikan pada pagi ini. Ya, mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang kami sembah, yang kami puji dan tinggikan di dalam hidup kami, yang kami agung-agungkan setiap hari, setiap pagi dan malam. Sepanjang hari Tuhan kami ingin meninggikan Engkau, kerana kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang mencipta kami, mengasihi kami dengan sepenuh hati, sehingga Engkau telah melakukan satu tindakan iman untuk menyelamatkan kami, tindakan kasih Tuhan yang begitu besar, mengorbankan Yesus Kristus di salib untuk membuka satu lembaran baru, pengharapan baru bagi hidup kami. Kami yang selama ini mungkin sedang menikmati cara hidup kami yang lama, bergelumang dengan pelbagai bentuk kenikmatan duniawi dan juga dosa-dosa serta pelanggaran-pelanggaran yang selama ini mungkin menyediakan satu nikmat hidup yang sementara. Tuhan,
Kami mengakui segala kekilafan kami, segala kelemahan dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mohon setiap hari Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan akan membersihkan kami daripada najis dosa kami, memindahkan kami daripada kegelapan menuju kepada terang Tuhan, kepada satu bentuk kehidupan yang baru, yang penuh nikmat dan kebahagiaan sejati. Jalan baru yang pastinya berpenghujung kepada hidup yang kekal, untuk berdiam bersama-sama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Tuhan, terima kasih karena Yesus telah menjembatani ruang yang besar di antara takhta Allah yang Maha Kudus dan juga kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan karena saat ini kami boleh datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh berani, yang tulus dan penuh dengan kasih untuk menghadap Tuhan melalui ibadah dan doa kami. Kami mohon pada pagi ini Tuhan akan terus memberkati kami di dalam hidup kami dan segala usaha tangan kami sepanjang hari. Jauhkan kami daripada sebarang bahaya dan kecelakaan, tetapi berikan kami kejayaan di dalam apapun yang kami kerjakan, sesuai dengan janji Tuhan untuk memberkati hidup kami, dan sesuai juga dengan usaha kami yang kami letakkan untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kami lakukan dengan hati yang jujur, dengan penuh integriti, dan juga dengan penuh kerajinan. Dan kami boleh menuntut bahwa Tuhan akan melaksanakan dan menyatakan janji Tuhan bagi hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, kami mengingati teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang bergumul dengan pelbagai bentuk masalah. Masalah di dalam hidup secara pribadi, masalah di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah tekanan hidup dan sebagainya Tuhan. Kami doakan Tuhan agar Tuhan akan memberikan mereka kelegaan, berikan damai sejahtera Tuhan. Tolong urapi mereka dengan Roh Kudus Tuhan, agar Tuhan dapat memimpin dan menuntun mereka untuk menemukan jalan keluar daripada masalah mereka. Dampingi mereka, biar mereka dapat merasai keberadaan Tuhan, dan seterusnya menerima panggilan Roh Kudus Tuhan dan pimpinan Tuhan, melembutkan hati mereka, agar mereka boleh menemukan jalan keluar daripada segala permasalahan mereka. Kami ingin doakan Tuhan untuk teman-teman yang masih berkabung dan berduka cita di atas kematian ahli keluarga mereka. Tuhan hiburkan, Tuhan yakinkan mereka dengan pengharapan besar di dalam Yesus Kristus yang telah mati tetapi telah dibangkitkan, memenangi, mengalahkan dosa dan kematian. Dan kami yakin dan percaya siapapun yang telah menerima Yesus, walaupun pada ketika mereka sudah mati, diistirahatkan, ditidurkan di dalam kuburan, mereka akan bangkit pada hari kebangkitan waktu Yesus datang kedua kali untuk menjemput mereka dan menyatukan semua ahli keluarga yang terpisah itu. Berikan pengharapan yang besar kepada setiap yang berduka cita dan berkabung. Kami doakan untuk teman-teman kami yang masih lagi berada dalam kesakitan, masih lagi perlukan rawatan dan juga mengambil obat-obatan. Tolong Tuhan, jamah mereka, sentuh mereka, berikan mereka kesembuhan yang total, berikan mereka kesegaran dalam tubuh dan tulang-tulang mereka, agar mereka akan dapat menerima kesembuhan dengan pantas, dengan segera, dan boleh memiliki tenaga untuk hidup secara holistik dan mengerjakan ibadah mereka dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita, dan seterusnya boleh bersaksi bagi Tuhan di atas kesembuhan mereka. Kami doakan agar Tuhan akan terus memberikan kesembuhan dan memulihkan mereka daripada penyakit yang mereka deritai di dalam nama Yesus itu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah pun meninggalkan kebenaran Tuhan, sudah pun mengambil keputusan untuk murtad, untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan hubungan pribadi mereka dengan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami hanya doakan Roh Kudus Tuhan untuk menjamah mereka, menyentuh hati mereka, memanggil mereka kembali. Karena kami percaya
Yesus Kristus menyediakan ruangan yang besar untuk menemukan jalan baru kembali kepadanya, merangkul dengan erat mereka-mereka yang sudah merasa begitu jauh, murtad, tetapi terpanggil untuk mendapatkan semula kehidupan yang bahagia, yang penuh nikmat dan penuh keyakinan dan juga jaminan keselamatan hidup kekal itu. Panggil mereka Tuhan, dan biarlah mereka dapat kembali kepada kebenaran Tuhan dan bersatu semula dengan keluarga besar Tuhan. Kami doakan untuk apa yang kami lakukan pada sepanjang hari ini Tuhan. Semoga segala sesuatu itu akan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat indah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di atas limpahan kasih karunia-Mu yang kami rasai dan kami percaya akan terus konsisten di dalam kehidupan kami. Dan sebagai responsnya Tuhan, kami akan melakukan kehendak Tuhan, kami akan menuruti firman Tuhan, dan kami akan setia dalam mengerjakan ibadah kami dan juga doa kami sebagai penghubung di antara kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan di atas teman-teman yang sudah bersama-sama dalam sarapan kasih pada pagi ini dan juga yang akan menyaksikan program ini selepas ini. Biar mereka akan terus diberkati dan akan terus merasai kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan menjangkau kehidupan mereka satu persatu. Kami doakan semua permohonan ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung program Sarapan Kasih kita. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah pun bersama-sama dengan saya. Semoga Anda akan diberkati melalui Sarapan Kasih kita pada pagi ini. Sementara Anda menikmati sarapan fisikal Anda, mie kolok, laksa Sarawak, laksa Sabah. Anda yang berada di Sabah mungkin sedang menikmati mie sup KB, ya, mie sup kota belut yang saya pun suka, ya. Ada rasa macam mie kolok sup sedikit juga, ya. Dan Anda dimanapun Anda berada di semenanjung Malaysia mungkin sedang menikmati mie kampua ataupun apapun yang mungkin sedang makan nasi kandar, ya. Apapun yang menjadi hidangan Anda, semoga ianya memberikan kesehatan tubuh badan dan seterusnya memberikan tenaga. Kita terus bacakan komen-komen dari rakan-rakan kita. Terima kasih Felsi, puji Tuhan Pastor, puji Tuhan Felsi. Ini Embun, amin. Thank you very much Pastor. Terima kasih ini Embun. Pastikan bersama lagi esok hari. Kita ada dari John Matajim, amin. Terima kasih John. Dari Felsi Rongga Pastor, terima kasih Tuhan berkat, Tuhan memberkati juga. Midin Lakuman Idin, terima kasih Elder, amin. Jebit Jeff, amin. Felsi Rongga di Manado, ya. Selamat pagi, semoga terus diberkati dari Manado. Ya, saya berkunjung ke Manado sekali saja, ya. Dan saya berdoa agar akan dapat berkunjung ke Manado sekali lagi. Di mana itu? Di Air Mandidi, ya. Air Mandidi di Manado. Tinagora, amin. Terima kasih Pastor dengan doa. Ya, Tuhan memberkati juga. Dan jangan lupa untuk melayari laman sosial kami untuk mendapatkan konten dan juga program-program lain yang kami sediakan di Facebook kami, Hope Channel Asia Tenggara, ataupun hopetv.malay, ya. Itu adalah Facebook page bagi program-program kandungan-kandungan yang menyediakan dalam bahasa Melayu, ya. Dan kita ada YouTube channel kita, Hope Channel Asia Tenggara, ataupun youtube.com/hopetv.malay. Dan juga laman sesawang kami, ya, hopetv.asia, untuk juga boleh melayari dan mendapatkan konten-konten kandungan-kandungan yang pastinya sesuai untuk Anda sekeluarga, dan pastinya akan memberikan kebahagiaan dan juga informasi yang lebih mendalam tentang firman Tuhan dan seterusnya, memberikan assurance dan jaminan kepastian keselamatan itu, ya. Jadi jangan lupa untuk melayari. Dan sekali lagi untuk bersama-sama dengan saya lagi pada esok hari. Kita ada terlebih waktu pada hari ini, tidak mengapa. Semoga sarapan kasih ini akan memberkati hidup Anda sepanjang
hari ini. Oke, itu sahaja daripada saya. Kita bertemu lagi pada esok hari. Haleluya, shalom alaikum. Dan semoga Tuhan terus memberkati dalam program kita Sarapan Kasih.